Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revanza Dwi Anugrah. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari sebuah jurnal yang berjudul One Land, One Nation, One Language, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai satu tanah, satu bangsa, satu bahasa, sebuah analisis tentang kebijakan bahasa nasional Indonesia. Dari jurnal ini saya memberikan tanggapan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang berani dan unik. Mengapa? Karena uniknya itu di kawasan Asia Tenggara, kebanyakan negara-negara itu pernah dijajah oleh bangsa Eropa, dan sampai saat ini juga mereka menggunakan bahasa dari negara penjajah mereka sebagai bahasa persatuan atau bahasa kedua selain bahasa asli negara mereka. Contohnya Malaysia. Malaysia itu memiliki bahasa Melayu, namun mereka juga bisa menuturkan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Negara yang kedua yaitu Filipina. Filipina itu menggunakan bahasa Tagalog yang merupakan bahasa asli Filipina, tapi mereka juga bisa menuturkan bahasa Inggris yang merupakan negara yang pernah menjajah mereka sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa kedua. Nah, berbeda halnya dengan Indonesia. Indonesia memiliki bahasa nasionalnya sendiri yang mana kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Nah, mengapa Indonesia tidak mengikuti negara-negara Asia Tenggara lain yang menggunakan bahasa dari negara penjajah sebagai bahasa nasional? Nah, jadi Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda lama sekali. Sangat memungkinkan bila bahasa Belanda itu digunakan sebagai bahasa nasional kita. Namun Indonesia tetap berani menggunakan bahasa sendiri, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan mengapa juga tidak menggunakan bahasa Jawa yang merupakan suku yang terbesar di Indonesia ya, yang mana di jurnal ini dikatakan 47,8% penduduk Indonesia itu suku Jawa. Jadi sangat besar sekali suku ini. Jadi sangat memungkinkan juga bila bahasa Jawa itu digunakan sebagai bahasa persatuan. Nah, namun ada masalah persatuan atau masalah integrasi yang mana dari angka ini 47,8% itu takutnya mengancam suku-suku lain dari orang Jawa tersebut gitu. Jadi suku-suku lain itu terancam bila bahasa Jawa ini digunakan sebagai bahasa persatuan. Selain merasa terancam juga, bahasa Jawa susah untuk dituturkan oleh suku-suku lain yang berada di Indonesia. Jadi dalam bahasa Jawa itu berbicara dengan orang lebih tua kan berbeda, terus berbicara dengan orang yang sebaya itu juga berbeda. Jadi sulit untuk dituturkan oleh orang-orang dari suku lain. Nah, kemudian ada juga bahasa Melayu yang merupakan akar dari bahasa Indonesia. Nah, sebelum bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu dulu. Jadi bahasa nasional Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Mengapa kita mengambil dari bahasa Melayu? Karena masyarakat Melayu pada waktu itu jumlahnya sangat sedikit dan penuturnya pun sedikit. Jadi masyarakat lain itu tidak merasa terancam oleh adanya bahasa Melayu ini, dan akhirnya bahasa Indonesia yang merupakan akar dari bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa sehari-hari kita, bahasa nasional kita, dan bahasa persatuan kita. Tertulis juga dalam Ikrar Sumpah Pemuda bait ketiga. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa saya bilang Indonesia itu negara yang berani dan unik? Karena berbeda dari negara-negara lain, khususnya negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia itu memiliki bahasa nasional sendiri gitu. Terus uniknya juga, mengapa tidak mengikuti mereka saja yang umum gitu kan, menggunakan bahasa dari negara penjajah mereka. Unik dan berani ini keren lah Indonesia itu menggunakan bahasa yang diambil bukan dari bahasa negara penjajah atau bahasa lain di negara dunia. Tapi kelemahannya juga, kita sulit untuk berbicara dengan orang asing dari negara lain ya, karena mereka jika tidak mengerti bahasa negara satu dan negara lain, makanya mereka menggunakan bahasa Indonesia karena sudah biasa menggunakan bahasa Inggris untuk bercakap-cakap dengan orang dari negara lain, karena mereka sudah biasa di negaranya pun menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Dan Indonesia mempelajari bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing, bukan bahasa sehari-hari. Jadi
ya kelemahannya di situ. Tapi Indonesia tetap keren menggunakan bahasa nasional sendiri. Mungkin segitu saja tanggapan dari jurnal yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.